memainkan emosi, yang satu lagi kampus berjalan ya. Lengkap sudah saya di sini. Dan ini dia, drafting match-nya. Oke. Naik dong. Temponya kenapa jadi tempo yang tadi dipakainya? Turun dulu. 3, 2, 1. Inilah traffic pace-nya. Kok gitu? Ya. Jadi kayak aku. Oke, kita langsung menuju ke traffic pace di mana Fanny lagi-lagi ditutup bersama dengan Kaja Nevin. Fanny dan juga Kak Aja kayaknya masih benar-benar menjadi prioritas meskipun tadi di game sebelumnya kita lihat Kak Aja berhasil terlepas. Cuman ada Joy juga langsung menjadi prioritas dari Malvinas Gaming, masih diwaspadai. Cuma aku menunggu Valentina dan Farsha sih. Apakah ini dua hero ini bakal dibuka aja? Atau bakal diamankan salah satu? Kalau dibuka oke sih, karena kita tahu sendiri untuk Harley dia bisa mengamankan Valentina dan bahkan mengcopy dengan IMU. Satu skill yang nantinya akan mencuri sebuah ultimate dari hero tertentu ketika ditargetkan. Ketika melihat One yang di-ban, ini artinya akan menuju kepada Joel Crew. Karena kita tahu sendiri juga bahwa One dengan attack speed yang tinggi tentu dia akan memiliki mobilitas yang tinggi dan sulit sekali untuk ditangkap. Apalagi dengan item-item terbaru untuk sekarang yang membuat One makin lebih punya attack speed tinggi. Walaupun dia udah ada di nerf dari segi beberapa damage-nya One, tapi itu ternyata tidak terlalu efektif. Menurut gue pribadi, di mana balik lagi playernya yang bermain One ini akan bersinar atau tidak menggunakan One itu, Nevin. Tapi Valentina ternyata yang di-ban. Sehingga kemungkinan besar akan ada dua mid laner juga yang akan diperebutkan. Salah satunya adalah mungkin Farsha, Eve, atau bahkan Xavier yang menjadi salah satu opsional untuk di patch yang sekarang. Ya, Xavier global presence-nya emang masih nggak bisa dipungkiri, emang masih menjadi salah satu yang terbaik juga. Dan Glue kali ini menjadi prioritas, tadi sempat kita bahas juga ya di game sebelumnya kalau Glue ini setelah adanya efek buff, ini bakal menambahkan dari HP regen-nya yang pastinya bakal berimpact besar nanti. Betul sekali, apalagi dengan ngomongin landing phase yang begitu powerful sekali. Namun kali ini pun sudah akan ada satu Chow dan Faramis. Merupakan sebuah pick untuk Need My Help karena kita tahu sendiri ada dua counter terbaik menurutku untuk Glue. Yang pertama adalah Faramis, yang kedua adalah Vexana. Yang aku penasaran kenapa dua-duanya Necro Creep ya? Ya kan? Iya lagi. Karena kan gini loh, kalau Vexana kan pasifnya emang setiap kali ada sesuatu yang meledak dari minion, monster jungle atau semacamnya. Termasuk dengan anak-anaknya Glue yang split-split. Oh itu bisa juga ya? Iya, itu damage-nya akan meledak 12 kali. Bayangkan 12 kali, Glue-nya tetap akan kena. Faramis sama, Faramis kalau misalkan kena serangan dari Ghost Blaster, dia bakal terpantul damage-nya dan Glue-nya yang paling utamanya itu yang bakal terkena damage terakhir nantinya. Dan bahkan ketika Glue lagi berada di posisi XP lane waktu itu, lagi prime time-nya dia, itu ketemu sama Faramis itu bener-bener Faramis sebelum dijadiin posisi sekarang ya. Sebelum jadi glow up ya? Iya, sebelum apalagi glowing up. terakhir di buff loh damage skill 2-nya. Yes. Itu akan menambahkan malapetaka bagi Glue. Dan udah ada satu buat jungler yang sudah diamankan oleh tim dari MGA Esports. Dan kalau misalnya aku bisa lihat di sini Link agak terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena mereka harusnya melihat 3 positioning yang cukup kuat dari tim Malvinas Gaming yang secara notabene di main early to the mid ini akan berat untuk seorang Link yang beda kasusnya sama mid to the late game. Linknya akan punya banyak banget power. Dia bisa solo pick off terhadap seorang Eve ataupun Lolita sekalipun. Tapi kalau untuk Glue malah bisa dia yang menjadi ketukar. Mungkin dia mau menangin rotasi di early game ya. Rotasi Karena early game, dengan kita tahu bahwa Link punya Finch Voice, itu akan membuat dia bisa traveling the map dan itu akan menimbulkan sebuah poin baru kalau misalkan kita ngomongin soal Link, apalagi dengan emblem Demon Slayer. Cuma poin plusnya juga di sini yang masih bisa dibawa oleh Malvinas Gaming adalah mereka belum menunjukkan junglernya. Mereka bisa mengkontes ini dengan beberapa hero yang mungkin memiliki ability dengan anti-dash, salah satunya Min Sitar yang bisa menjadi jungler, atau salah satunya juga yang mungkin masih bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Malvinas Gaming. Ketika kita ngomongin soal Link, kalau perbandingan di assassinnya ada Benedetta atau Hayabusa yang sudah di-ban sepertinya. Hayabusa Benedetta, paling sisanya Benedetta atau Karina jangan-jangan. Lapu sih ini Ben enak. Lapu Ben? Lapu Ben. Karena ini bakal menjadi combo banget kalau misalnya dia punya lapu-lapu, dia punya Link, dia punya Faramis, ini bakal masuk ke dalam. Dan karena Ginard ini kan mungkin saja bisa di posisi yang lain, Profesor KB. Bisa di posisi Romer. Bisa di posisi EXP Lane sebenarnya. Cuma tergantung dari cowoknya masih flex pick. Walaupun yang sekarang secara tidak langsung yang kita bakal lihat adalah di mana Faramis ini tidak bisa di flex pick lagi nih. Dia cuma punya 2 positioning, mid atau rom. Beda kasusnya kalau mereka punya pemikiran Faramis akan ditaruh bersama dengan seorang Glue. Karena dia sengaja pick itu di first picknya. Ya, untuk bener-bener nge-kontes ya. Dan untuk sekarang dengan Cloud, artinya ini adalah full stack
Full stack. untuk Art of Thievery ketika nantinya ada glue di dalam sebuah skema team fight. Mana stack sekarang cuma 5. Iya. Iya, cepet Ini banget. udah benar dimanfaatkan banget ya dengan diambilnya glue langsung di counter bisa dibilang hampir 80% lah ya. Dan aku penasaran nanti untuk gold lane-nya karena bisa dibilang banyak banget nih gold lane yang udah di-ban. Tersa clean mungkin? Fredrin terlebih dahulu yang diamankan mungkin di area jungle. Karena kita udah melihat Link dengan rotasi cepatnya dan Kari. Kari lagi ya. Oh, apakah benar-benar akan farming dual lane untuk Joel Crew seperti yang dilakukan oleh Ohed dan lapu-lapu dengan last pick-nya kita tahu sendiri. Ya, satu-satunya hero yang tersisa untuk melawan Glue. Karena memang kalau misalkan dibandingkan dengan hero-hero yang tersisa sebagai EXP laner akan termakan oleh split. Iya, dia mau nggak mau kalau misalnya dia mau coba lebih ekstrim. Soalnya kalau ngomong depannya G kan agak cukup kasar, ekstrim. Dia pakai Guinevere kalau mereka dia mau. Gimana caranya ajak itu Glue itu masuk ke dalam zona yang berbahaya? Atau ya sekalian aja kayak Pakito yang Pakito tersisa, yang bisa punya dive dash. in. Atau Benedetta. Tapi kan kalau Pakito agak sedikit keserempet ya menurut aku agak cukup berat. Jadi menurut aku lapo-lapo ada keputusan sangat baik dan ini dia. Dua tim yang akan bertanding di match kedua Profesor Kabir dan juga Nevin. Oke, akan kita saksikan seperti apa Best of One series. Lagi-lagi kesempatan mereka nggak banyak untuk babak group stage kali ini. Jadi semuanya harus diberikan yang terbaik pastinya. Entah itu dari Malvinas Gaming dan juga MDH Esports. Ya, dan tensi early game adalah tempo yang terpenting sekali nantinya menjaga bagaimana agar mereka tidak kehilangan kendali ketika kehilangan satu objektif. Salah satunya adalah Turtle yang penting sekali di menit yang kedua. Alright, tanpa berlama-lama langsung kita saksikan match kedua M4 World Championship. Malvinas Gaming versus MDH Esports. Ya, kita akan langsung lihat aja seperti apa dengan adanya Malvinas Gaming yang terkenal dengan metode pick off-nya. Apakah bakal coba untuk diamankan kali ini karena dari segi hero-hero yang mereka bawa juga sangat oke. Tapi Fredrin ini berada di area jungler ya ternyata mereka bawa ya. Iya. Oke. Ini adalah sempat kita mention ya. Dan ini adalah salah satu jungler yang cukup kuat menurut aku pribadi. Dia punya sustainability dan secara tidak langsung ya, ketika aku dulu cobain Fredrin di area jungler, itu agak cukup cepat juga loh ngejunglernya Profesor. Iya, apalagi dengan item tank yang kita tahu sendiri, semakin banyak pool darah yang dimiliki oleh sosok jungler. Itu true damage yang nantinya akan diberikan bagi pemegang Retribution akan jauh lebih besar dan mempermudah melakukan sebuah jungle di menit awal sampai nanti di late game sekalipun. Dan aku melihat Nevin, satu keuntungan dari Fredrin jungler adalah ketika junglernya tidak terlalu depending on purple buff. Iya benar juga, dia nggak harus selalu mendapatkan purple buff, tapi untuk orange buff-nya sih, dengan kenaikan level dari seorang Fredrin itu bakal berpengaruh cukup besar juga, terutama dia kan bakal dibutuhkan ya untuk ada di sisi depan sebagai seorang frontliner. Bakal coba dipaksa first blood, tapi ini akan membalikan kembali keadaan di mana Faramis harus mundur ke arah belakang. Tidak mau menggunakan flicker trigger, disiplin yang bagus banget menurut gue pribadi. Kenapa? Karena calculate damage yang diperhatikan oleh tim dari Vietnam ini sangat-sangat penting loh Profesor KB. Tapi sayangnya drop of their top lane terambil dan harus mencoba mundur ke arah belakang ketika Link menghadapi Glue di early game. Ya, Glue nggak bisa ditumbangin oleh Link dan Link akan kehilangan banyak banget source skill yang dia miliki. Bahkan itu lihat deh, itu Joga level 4 dan untuk Dragonnya dia di level yang ketiga. Bayangkan bagaimana menjengkelkannya satu sosok Glue ketika berada di early game. Ini fase yang sangat menguntungkan tentunya dan harus secepat mungkin dilakukan snowball oleh teman-teman dari Malvinas Gaming itu sendiri. Betul. Nah ini dia Turtle Camp by UBS Gold udah mulai muncul, menandakan akan adanya kontes mungkin terjadi di bagian bawah pastinya karena beberapa setup juga udah mulai terlihat di sana dari Nerd dan juga Step. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini Gina masih terlalu terburu-buru untuk maju ke depan. Informasi akan telah diberikan di mana Turtle-nya telah dipegang oleh para pemain dari tim Malvinas Gaming. Malvinas Gaming kali ini 4 lawan 4 akan berada di arah Turtle. Mundur ke arah belakang, MVG, Draken, Malvinas mau coba masuk, 16 bakal coba di setup, dan ternyata Temple Soul Plate Retribution tidak masih didapatkan, bahkan kali ini satu poin kill diamankan oleh para pemain dari tim MDS. Lihat, dengan Retribution yang sangat baik, dengan first pull yang didapatkan, tapi dia udah gak punya first points, dia harus lari ke arah belakang, belum mencoba untuk menangkap satu, dan tidak berhasil ditunggangi, sayang banget, dan hanya harus kehilangan 3 pemain dari MDS Esports. Satu lagi, serangan Dart kali ini masih berhasil dari penjara yang dilakukan oleh seorang Dragon. Persembunyian yang bisa dibilang cukup sukses sejauh ini, tapi ya keuntungan sebenarnya besar banget ya di tangan teman-teman dari MDH untuk early game kali ini ya. Notabene-nya mereka sangat amat di-press dari awal. Ya, bahkan tadi kalau teman-teman lihat Joga ada di level yang kelima, makanya Retribution-nya akan lebih on point dibandingkan kalau misalnya kita melihat bagaimana Retribution yang dimiliki oleh Prince Fran dan Jnord. Dia tadi sempat mengumpat atau bisa dibilang menghilang
dari deteksi seorang Dragon. Sampai-sampai Dragonnya nggak notice kalau seandainya dia ada di sampingnya. Persis di rumput dekat purple buff. Jujur aja ya, aku ngelihat permainan dari MDH ini, mereka main ke arah mind blowing. Kenapa? Dia mainnya mindset dari Malvinas Gaming yang memiliki komposisi draft pick menurut aku cukup kuat. Tapi ini tidak bisa mereka mainkan di area mid atau late game. Gimana caranya? Kali ini akan bisa sustain menuju ke late game. Lihat dia udah punya satu buah corrosion sight yang mungkin akan membuat dia lebih kuat lagi nantinya. Dan Dragon ini lagi-lagi harus menjadi pilihan yang sangat-sangat diperhitungkan oleh para pemain dari tim Malvinas Gaming. Ginard, Duel Dragon terlalu all in terhadap seorang Glue. Tapi ini apakah berhasil? Dan menurut aku terlalu sayang. Glue di all in di early game, ya kayaknya masih belum capable punya satu buah damage ya Profesor ya. Ya kalau kita ngomongin soal bagaimana untuk burst down ke arah Glue juga membutuhkan sekali Faramis. Makanya tadi Faramisnya berada di tempat yang sangat jauh dari Need My Help. Makanya nggak bakal ada Ghostbuster untuk mendapatkan satu damage dari Dragonnya yang bahkan sampai sekarang Vengeance-nya pun belum digunakan. Iya, emang dari sejauh ini sih emang Glue-nya bakal menjadi pengganggu, benar-benar besar banget impact-nya sudah tadi kita lihat juga. Dan sejauh ini Turtle Camp muncul lagi by UBS Gold pastinya menandakan akan ada pertemuan antara kedua tim lagi-lagi dan lagi juga. Yang udah mulai muncul juga tapi di sisi lain perpecahan dilakukan. Mencoba untuk mengambil Ginardnya terlebih dahulu supaya gak ada gangguan dari The Way of Dragon ya. Ini dia saatnya perperangan akan terjadi dari Retribution di source point. Dan lihat, no more Temples of Blade. Berhasil dihilangkan begitu saja dengan satu buah Blazing Tweet ke arah belakang. Joel Crew mencoba untuk menutup, tapi lihat di sana tiba-tiba datang dengan satu buah karinya. Double Manipulation, dibalaskan kembali ke kanannya. Cepat kedua hilang. MDH Sport terlalu terburu-buru dengan keuntungan yang dia miliki di war yang pertama. Ternyata dia lupa kalau misalnya Malvinas Gaming juga masih punya power. Nominal Blaze-nya kali ini di cover langsung di belakang Freden dan tidak bisa dibendung Nevin. Iya ya, ini power yang besar banget. Tapi buat kalian yang pengen dapat power besar juga, kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab. Tinggal pakai promo yang ada di bawah sini atau langsung scan aja. Ya, Startle Slain by UBS Gold kali ini membuat Malvinas Gaming unggul 73 gold Profesor. Dan bahkan ditambah dengan tadi ada yang lihat nggak bahwa Joel Crew dan juga Hehe tiba-tiba hadir di area mid lane hanya untuk memberikan tekanan dan bahkan join team fight. Namun Hehe mencoba untuk mundur juga dan kayaknya masih mampu ditumbangkan oleh teman-teman dari Malvinas Gaming. Gak ada yang bisa dilakukan lagi karena pasifnya pecah, berhasil membuat satu buah point kill dari top lane. Dan tadi Hehe punya keputusan yang cukup tepat. Setidaknya dia melakukan clear, dia mundur lagi ke belakang, dia dapetin satu buah gerobak. It's okay, no problem. Dan balik lagi. Di sisi Malvinas Gaming, aku melihat mereka akan sangat bisa mengcover pergerakan dari seorang Kari. Lihat bahkan dua player udah menuju ke arah top lane. Yang sulit banget untuk dibendung dan juga. Kalau misalnya Kari udah punya nanti Wind of Nature, atau mungkin dia main ke arah Thunderbolt, itu udah nggak bisa di solo pick off sama seorang Joga loh. Emang dari awal nih Karinya harus banget dibantuin karena kita tahu sendiri Cloud di area late game itu bakal cukup berbahaya apalagi dengan mobilitasnya yang sangat amat tinggi. Dan untuk saat ini spek yang tinggi juga buat kalian para gamers bisa dapatkan di Infinix Note 12 2023. Dan so far kita akan melihat Ginard yang harus langsung hilang dalam sekejap mata ketika pergi terlalu jauh, nampaknya memasuki ke dalam kandang yang dimiliki oleh 3 pemain Malvinas Gaming. Ingat, ini Kari. Dia nggak butuh item banyak, dia hanya butuh gimana caranya pasifnya nyala semua. Dan dari segi lapu-lapu atau Chow sekalipun Profesor KB, dia mau coba nahan damage Kari itu impossible to think menurut gua. Apalagi dengan attack speed yang sangat tinggi dari Corrosion Sight yang udah jadi. Mungkin item keduanya juga akan menuju kepada Demon Hunter Sword agar nantinya Ginard dan juga bagaimana The King ini tidak bisa lagi membendung damage yang begitu tinggi. Ya, mereka keuntungan yang dimiliki dari tim MDH kali ini udah dibalikan kembali oleh tim Malvinas Gaming. Dragon, kita tahu yang dari tadi memiliki keuntungan dia Haris depan dan dia untuk di pick off butuh banyak platform skill. Dia menjadi posisi yang bagus, tapi lihat Dominant Blast masih melakukan satu. Reda bisa dikeluarkan, tapi lihat no time of play again. Real Mort Manipulation kali ini dibuka untuk melakukan defensif. Tapi lihat Cloud-nya nggak bisa masuk lebih dengan buru-buru. Dia nggak punya item. Kalau dia masuk itu namanya satu Nevin. Menyerahkan nyawa kepada sang ilahi. Berpasrah saja ya. Tapi ini satu eliminasi yang penting. Apalagi kali ini mereka bisa dapetin space juga di area bottom lane menuju ke arah seorang The King ya. Ada Steph juga datang di waktu yang sangat amat tepat membuat Malvinas Gaming mendapatkan keuntungan yang besar Ranger Man. One last hit! Dan lihat, satu wave still survive di bottom lane. Dan bahkan para pemain dari tim MDH mereka gagal mendapatkan seorang Harley. Cuma butuh satu poin atau bahkan one last hit yang nggak berarti didapatkan. Tidak ada pertukaran di arah bottom lane.
King harus ditumbangkan. Dan sayang 1000 sayang. Karena menurut aku pribadi, Eve ini adalah menjadi salah satu orang yang bisa melindungi Malvinas Gaming ketika teamfight nanti, Profesor dan juga Nevin. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari tadi ya, posisi dari seorang Harley benar-benar berada di belakang sekali. Walaupun sempat di zone out sama Gnar, tapi follow up damage-nya juga ini belum cukup untuk menumbangkan ke arah Harley yang kita tahu sendiri. Real World Manipulation itu memiliki shield absorb, jadi dia akan lebih lama lagi ketika mengeluarkan ultimate di waktu yang bersamaan bisa ofensif dan bisa defensif. Oh, lihat The King mencoba untuk ke arah belakang. Duel Dragon terhadap seorang Lolita mencoba di follow up begitu saja. Saya masuk B, dapat satu more point kill. Real World Manipulation, dia masuk lane. Dan Faramis still survive, dan ini dia membalikan kembali keadaan yang dimiliki oleh seorang Maramis yang dimana Faramis menyelamatkan hari dari MDS Esport. Kalau tidak ada Faramis itu pasti instant point kill yang didapatkan oleh tim Malvinas Gaming, Nevin. Iya, sebenarnya udah banyak banget damage yang bisa dikeluarkan oleh Malvinas Gaming, tapi ketika ada Faramis di sana, nyawanya dikali 2, itu membuat dari MDS bisa bertahan dengan HP yang benar-benar masih prima banget sejauh ini. Langsung kabur semuanya. Curang. Langsung kabur semuanya. Stacknya full, langsung kabur. Bener banget, stacknya full kabur daripada nanti kena grab-grab ya. Yes, split, grab. Dan kalau bisa kita lihat, ini mereka mencoba mengarah ke arah satu buah wall. Tapi lihat Way of Dragon telah dikeluarkan. Prince Farm harus mundur kali ini karena tidak boleh terlalu nafsu. Tapi lihat yang dilakukan terhadap para pemain dari tim MDS. Ada pecah 2 team fight yang terjadi dan bahkan mereka hanya bisa menukar 1 untuk 1. Ternyata 1 untuk 1 pun tidak. Dan ini keuntungan yang sangat jelas di tangan dari Malvinas Gaming selama mereka masih bisa bermain dengan tempo yang standar. Retribution telah didapatkan. Free Retribution. Free Lord for Malvinas Gaming. Iya, dengan terpecahnya tadi 2 fight yang ada, itu juga ngebuat Dragonnya bisa lebih enak buat melakukan zoning out, membuat dari MDS juga nggak bisa berbuat banyak, tapi mereka tetap harus melakukan trade sejauh ini, karena outer turret kemungkinan besar akan berhasil diruntuhkan, at least ada pertukaran ke bagian bottom outer turret. Iya, konsep permainan dari Malvinas Gaming adalah bermain front to back, atau bermain mengincar dari depan menuju ke arah belakang. Sementara kebalikannya MDH Esports, mereka punya Hehe. Mereka punya Cloud yang artinya mereka bisa melakukan backstep dari belakang. Sayangnya, target utama dari Joel Crew sebagai carry yang harusnya tanker seperti Gnar atau bahkan The King malah jadi Cloud yang begitu tipis dan begitu squishy untuk ditumbangkan. Ya, dan diingat, carry tidak bisa ditutup dengan 1 buah Wind of Nature. Ingat itu. Gak peduli Wind of Nature, tapi lihat dari Vinard. Jangan terlalu depan, ingat karinya bakal menempel pergerakan dari seorang Harley. Bakal coba tibat kembali, The Way of Dragon telah dikeluarkan. Tidak bisa dibawa, Cinta tangan tumbang. Dan bahkan kali siapa telah dikeluarkan for defensive. Mundur ke arah belakang, Faramis still save the day untuk tim MDH Esport. Tapi bukan itu problem utamanya. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan base mereka dari super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda bersama dengan 1 ward yang free di arah top lane. Iya, itu Cold Altar yang benar-benar on time banget, tapi ya benar masalah berikutnya yang paling besar adalah untuk mempertahankan base turret mereka yang tersisa karena Lordnya udah mulai masuk memberikan damage yang cukup besar juga, membuat The King harus berada di bagian terdepan kali ini, membuat satu benteng pertahanan yang begitu besar, tapi lihat damage dari seorang Karinya nggak bisa ditahankan dan cermas. Damage yang gak bisa dibendung. Joel Crew, Profesor KB dan juga Nevin, aku udah bilang sebelumnya, Cho, Lapu-Lapu, mungkin ini 2 hero yang paling kuat di tangan dari MDH Esport itu gak bakal bisa bendung sama saya dan itemnya. Silakan Profesor. Udah mau menuju ke arah Golden Staff sepertinya. Udah ada Wind of Nature juga untuk menahan Blazing Duet dari Hehe. Karena kita tahu sendiri dari tadi permainan Hehe mengincar ke arah belakang. 2 target dia, Harley dan juga Joel Crew. Tapi untuk sekarang udah menemukan jawabannya. Stilactite juga tetap ada di tangan dari Kari, seorang Joel Crew. Cuma yang paling nantinya akan menjadi malapetaka adalah ketika antara Steppy dan juga dari Dragon dan Prince Fran kalau misalkan dia sudah selesai dengan Blade Armor. Ini Hehe nggak bakal bisa punya target yang benar-benar optimal kalau mau main front to back. Karena itu Blade Armor akan sedikit menahan bagaimana pantulan damage fisikal yang dikeluarkan oleh Cloud. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi Profesor KB ya, mereka punya charge gimana caranya Lapu-Lapu ini menuju ke arah Eve. Gimana caranya Lapu-Lapu ini bisa menduangin seorang Eve. Tapi lihat, Flicker dikeluarkan, Duel Trigger, di follow up damage dengan Nominal Blast bersama Real World Manipulation, fokus ke arah belakang, bahkan Blessing to it. Kali ini nggak bisa berhasil melakukan impact yang cukup tinggi. Damage-nya tidak bisa masuk dengan maksimal. Dan bahkan mereka harus mundur ke arah belakang ketika Gnar instant point kill. Dan untungnya ditukar dengan Harley. All in terhadap Harley setidaknya menjadi poin yang cukup penting untuk para pemain dari tim MDH Esport. Iya sih, terlihat fokus utama mereka dari MDH terutama tadi menuju ke arah Eve-nya. Karena memang dari tadi kita ngelihat banyak banget pergerakan dari MDH yang harusnya bisa dilakukan itu dihalangin sama efek slow dari Eve-nya itu sendiri. Dan tercamp by UBS Gold sudah mulai terlihat kali ini untuk Lord-nya.
Alright, Dragon bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bawah. Mencoba untuk membuka vision dan memiliki dari tim Malvinas Gaming. Sedangkan Joel Crew bersama dengan Prince Plane, dia akan benar-benar cukup cepat untuk mendapatkan satu ball lotnya. Mungkin lotnya masih menit 12, tidak terlalu kuat untuk ditumbangkan. Dan lihat, Joga ini menjadi salah satu orang yang bisa melakukan adu retribution contest. Oh, Cloud-nya tiba-tiba terpick off, tidak terlihat di dalam kamera. Tiba-tiba di arah mid lane dia terpick off begitu saja. Teamfight akan coba terjadi, Dragon membuka begitu saja. Tapi para pemain dari tim Malvinas Gaming mereka ingin lebih fokus untuk mendapatkan Lord-nya. Memastikan kemenangan untuk tim mereka karena base-nya udah tidak punya pasif lagi. Tapi itu yang aku sempat sounding oleh seorang Nevin. Fredrin punya keuntungan. Tidak depending on purple buff. Ini ngebuat dia punya power yang besar banget, sustainnya juga tinggi, ditambah lagi ada sosok Dragon yang selalu siap juga di area terdepan. Meskipun kalau kita ngeliat dari line up emang ini banyak banget counter yang menuju ke arah Blue. Cuma dengan efek goldnya yang berbeda cukup jauh, ini nggak jadi masalah besar untuk Blue-nya sejauh ini. Iya, nggak terlalu meng-counter, apalagi ketika Dragonnya sudah selesai dengan Arena Shield. Jadi kayaknya Need My Help bukan menjadi sebuah ancaman tentunya bagi Glue. Namun di area bottom lane, The King sudah mengeluarkan ultimate-nya. Dia lepas dari satu buah formasi Faramis yang telah menyelamatkan dirinya dari World Manipulation. Di arah bottom lane, mereka nggak bisa bertahan kembali. Joga untungnya telah menyelesaikan Lord di arah top lane. Keputusan yang tepat, 1 versus 1 dengan Lord. Karena setidaknya mereka tinggal mempertahankan dari Super Minion. Bukan mempertahankan dari Lord. Mereka tidak terpecah dalam 3 posisi yang berbeda. Dengan adanya seorang lapu-lapu tidak ada dan ditumbangkan oleh tim Malvinas Game. Ini menjadi keuntungan pribadi loh untuk seorang Harley. Tapi bukan jadi masalah besar juga sebenarnya untuk The King yang harus tumbang karena emang pertukarannya masih cukup worth it ya sedari tadi kita lihat. Dan kali ini Malvinas Gaming udah mulai mendekat dengan 1-19 yang lepasang di sana mencoba untuk mendapatkan eliminasi lagi Ranger Mas. Oh my god, Nominal Blast with Flicker berhasil mendapatkan 1 Faramis poin pentingnya. Jinar tidak bisa masuk lebih dalam lagi, dia bisa terlalu besar dari seorang Kari. Bersama dengan lapu-lapu, Brave Factorsnya kali ini nggak membuat sama sekali impact. Tidak memberikan damage, sedangkan Malvinas Gaming fokus ke base turret di arah top lane dan di arah mid lane. Mereka nggak gentar untuk bisa menumbangkan base turret yang dimiliki dari tim MDH Esports. Iya, disiplinnya emang harus dilakukan ya sejauh ini karena ini ada di kondisi krusial. Balik lagi satu momentum aja bakal berpengaruh Ranger Mas. Alright, tim Fanta kembali akan terjadi. Jinar akan coba dipecahkan. Flicker telah dikeluarkan. Nominal Blaze! Kali ini berhasil mendapatkan 1 momen kill dan mega kill didapatkan oleh seorang Kari. Ditambah dengan 1 momen Flicker ke arah depan. Membuat Kari kali ini lebih strong dan ternyata ini akan menjadi salah satu tim fight yang paling buruk untuk MDH Esports. Ini bencana! 3 hilang, tersisa 2. Apakah ini mendapatkan miniak untuk tim dari Malvinas Gaming? Oke, triple kill udah berhasil diamankan juga 2 pemain tersebut, tapi masih ada Tempest of Blood yang akan dibuka oleh seorang Joga terlebih dahulu. Namun fokus karena base-nya kali ini bakal menjadi kemenangan untuk Malvinas Gaming. Malvinas Gaming take the game! Menghancurkan rotasi